Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Yosef. Hari ini saya akan membahas tentang regionalisme dan bagaimana negara-negara bekerja sama serta melakukan integrasi. Kita juga akan melihat beberapa pendekatan dalam regionalisme dengan contoh-contoh nyata. Jadi, langsung saja kita mulai. Untuk pendekatan yang pertama, ada intergovernmentalism, di mana pendekatan ini tuh melihat negara sebagai aktor utama dalam integrasi kawasan. Artinya, negara-negara bekerja sama tetapi mereka tetap mempertahankan kendali penuh atas kebijakan mereka sendiri. Contohnya ada Council of the European Union. Di sini negara-negara anggota Uni Eropa berunding dan mengambil keputusan bersama tanpa ada paksaan dari lembaga supranasional. Jadi intinya negara bekerja sama tapi tetap memegang kendali penuh. Yang kedua, ada liberal intergovernmentalism. Liberal intergovernmentalism ini dikembangkan oleh Andrew Moravcsik, kalau saya tidak salah menyebutkan namanya. Pendekatan ini masih melihat negara sebagai pengambil keputusan utama, tapi dengan tambahan bahwa kepentingan ekonomi dan domestik juga mempengaruhi keputusan mereka. Seperti yang kita bisa lihat di layar, privileged domestic actors, ada business associations and trade unions, pressing for further integration to promote their economic or political interests. Dan di kalimat terakhir ada governments act as the main gatekeepers for domestic interests to enter the regional arena. Contohnya ada Maastricht Treaty di tahun 1992. Perjanjian ini menciptakan mata uang euro, tapi tidak semua negara Uni Eropa ikut serta. Kenapa? Karena negara seperti Inggris dan Denmark merasa itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi, negara tetap melakukan negosiasi, tapi keputusan mereka lebih dipengaruhi oleh kepentingan dalam negeri dan ekonomi. Yang ketiga ada neo-functionalism and multi-level governance. Pendekatan ini memperkenalkan konsep spillover effect, artinya kerjasama di satu sektor bisa mendorong integrasi di sektor-sektor lainnya. Yang bisa kita lihat di layarnya ada consider the alliances which domestic interest groups build with supranational actors, circumventing their governments as the main driver of regional institution building. Contohnya ada from the European Coal and Steel Community (ECSC) to the European Union. Jadi menurut pendekatan yang ini, integrasi itu bukan hanya keputusan politik dari atas, tapi juga berkembang secara alami melalui efek domino dari satu sektor ke sektor lainnya. Kemudian ada integrasi kawasan. Jadi untuk menciptakan political union itu ada 5 tahapan. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana negara-negara itu bergerak menuju integrasi kawasan. Integrasi itu tidak terjadi dalam satu malam saja, tapi ada beberapa tahapan yang harus dilalui, dari kerjasama ekonomi hingga integrasi yang lebih dalam. Jadi mari kita bahas satu persatu. Untuk stage pertama ada free trade area atau zona perdagangan bebas. Tahap ini adalah tahap pertama, di mana negara-negara setuju untuk menghapus tarif perdagangan di antara mereka, tetapi masing-masing masih punya kebijakan tarif sendiri terhadap negara luar. Contohnya ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang dimana negara-negara ASEAN mengurangi atau menghapus tarif satu sama lain untuk meningkatkan perdagangan di kawasan. Yang kedua ada Customs Unions. Customs Union ini mirip FTA, tapi lebih dalam. Selain menghapus tarif di antara negara anggota, mereka juga sepakat menetapkan tarif eksternal yang sama terhadap negara di luar kawasan. Contohnya ada EU Customs Union, di mana negara-negara anggotanya punya kebijakan tarif yang sama terhadap negara di luar Uni Eropa. Stage berikutnya atau stage 3 adalah common market,
Jadi Commonwealth itu bukan hanya soal perdagangan bebas dan tarif eksternal, tapi juga bebasnya pergerakan tenaga kerja dan modal. Ini berarti warga negara bisa bekerja di negara anggota lain tanpa hambatan besar. Contohnya ada pasar bersama Eropa, yang akhirnya berkembang menjadi Uni Eropa seperti sekarang. Stage 4 ada Economic Union. Integrasi semakin dalam di tahap Economic Union karena negara-negara anggota mulai menyelaraskan kebijakan ekonomi dan fiskal, bahkan menggunakan mata uang yang sama. Contoh paling jelas tetap ada di Uni Eropa dengan mata uang euro dan Bank Sentral Eropa yang mengatur kebijakan moneter bersama. Dan yang terakhir stage 5, Political Union. Political Union adalah tahap yang paling dalam, di mana negara-negara memiliki pemerintahan dan kebijakan luar negeri bersama. Contohnya masih di Uni Eropa, karena Uni Eropa bisa dibilang model yang paling dekat, meskipun mereka belum sepenuhnya menjadi satu negara federasi. Nah, kalau misalkan kita lihat di pembahasan integrasi kawasan ini, semua itu pasti diawali dengan ekonomi. Kenapa negara-negara itu memilih mulai dari ekonomi dulu? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, lebih mudah diterima. Integrasi ekonomi tidak langsung mengganggu kedaulatan nasional, seperti integrasi politik. Negara masih bisa mempertahankan keputusan domestiknya. Kemudian meningkatkan kemakmuran. Dengan adanya perdagangan bebas dan investasi yang meningkat, negara-negara mendapatkan keuntungan ekonomi dan pertumbuhan lebih cepat. Ketiga, ada efek spillover seperti yang tadi kita bahas. Jika kerjasama ekonomi sukses, ini bisa menular ke sektor lain, seperti kebijakan luar negeri atau keamanan. Dan yang terakhir, ada daya saing global. Dengan bekerja sama secara ekonomi, negara-negara menjadi lebih kuat dalam menghadapi persaingan global. Oke, itu saja untuk presentasi saya. Uh, Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh Pak Yosef. Terima kasih.